Baik, terima kasih banyak, atas waktunya dan ini adalah pertemuan pertama. Sebelumnya saya mulai terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi PG PAUD Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya Muhammadin Fadli, pengampu dosen ilmu pendidikan di semester 1. Teman-teman yang berbahagia, untuk platform mata kuliah ilmu pendidikan, saya akan menggunakan banyak metode agar teman-teman tidak merasa cepat bosan dalam konsep pembelajaran ini, apalagi di fase pandemi. Kami dosen berusaha untuk memberikan yang terbaik buat teman-teman meskipun belum ada tatap muka. Jadi nanti pesan-pesan yang kami siapkan semoga bisa tersampaikan. Saya akan menggunakan banyak sekali platform. Yang pertama adalah saya akan menggunakan media Google Classroom untuk pengumpulan tugas, materi, dan aktivitas kalian. Kemudian untuk penyampaian konten, secara langsung saya akan menyampaikan via Google Classmeet, nanti mungkin setelah 2 atau 3 pertemuan. Kemudian untuk harian, teman-teman bisa melihat di Google Classroom, YouTube saya, dan grup kelas di WhatsApp. Jadi semuanya akan saya pakai. Sekarang saya akan memanfaatkan YouTube saya untuk pembelajaran teman-teman dengan konsep ilmu pendidikan, dan saya akan memberikan gambaran singkat tentang apa itu ilmu pendidikan dan bagaimana ilmu pendidikan itu penting dipelajari di semester pertama. Teman-teman kan ini baru dari SMA atau SMK atau MA dan mulai bergabung di kuliah. Jadi saya akan menguliti pelan-pelan agar teman-teman nggak kaget nantinya ya. Di sini nanti akan kita sama-sama sharingkan tentang dasar-dasar PAUD. Karena ilmu pendidikan akan menjadi sebuah cara kita mengetahui bagaimana mendidik anak usia dini dengan baik dan benar, utamanya di fase pandemi sekarang. Saya akan memberikan gambaran singkat tentang dasar-dasar pendidikan anak usia dini. Apa itu PAUD, apa fungsi PAUD, dan apa tujuan PAUD. Nah, sekarang saya akan mendeskripsikan secara ulang tentang apa itu pendidikan anak usia dini. Dalam konteks ini adalah anaknya atau subjeknya. Anak itu berada pada proses pertumbuhan dan perkembangan yang sangat unik. Kenapa unik? Karena tiap anak akan memiliki proses pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Meskipun anak tersebut identik dan mungkin lahir dari rahim yang sama, namun dipastikan dia memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang akan bersifat berbeda atau unik. Buktikan sendirilah. Nah, setelah ini, di fase perkembangan dan pertumbuhan, ini ada 4 tahapan. Itu masa bayi, lahir sampai 12 bulan, toddler atau batita, usia 1 sampai 3 tahun, masa prasekolah 3 sampai 6 tahun, masa kelas awal 6 sampai 8 tahun. Nah, subjek utama pendidik PAUD itu adalah usia 3 sampai 6 tahun. Jadi di fase nomor 3. Namun, teman-teman juga harus belajar bagaimana pertumbuhan dan perkembangan di fase lahir sampai usia 3 tahun. Itu penting, karena itu supporting anak-anak masuk ke fase yang selanjutnya. Mulai dari gizi, faktor psikologis, pertumbuhannya, faktor lingkungan, dan faktor genetik anak. Itu faktor-faktor yang menyebabkan
keberhasilan seseorang, utamanya anak, dalam memasuki jenjang selanjutnya. Nah, ini adalah deskripsi PAUD menurut UU tahun 20 tahun 2000 nomor 20 tahun 2003. Jadi ada upaya pembinaan untuk anak dari lahir sampai 6 tahun melalui rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani, agar mereka siap memasuki pendidikan lebih lanjut. Coba ya, kita fokus. Jadi, memberikan stimulasi jasmani rohani agar siap memasuki jenjang yang lebih lanjut. Tidak ada kewajiban kita agar anak-anak bisa matematika, bisa baca tulis. Tetapi konsepnya di sini yang ditekankan adalah menyiapkan anak-anak memasuki pendidikan lebih lanjut. Itu aja. Jadi memang coba di sini memasuki sini. Memasuki itu konsepnya di sini adalah teman-teman mempersiapkan nantinya anak-anak itu dapat siap masuk di jenjang sekolah dasar. Karena di sini adalah upaya pembinaan, bukan mengajarkan ya. Membina. Apa yang dibina? Dengan apa? Melalui stimulasi, pemberian rangsangan. Jadi memang kita harus tegas di sini, tidak mengajarkan baca tulis hitung seperti itu. Kemudian, nah sekarang fungsinya seperti ini turunan dari undang-undang tadi. Pertama, berfungsi membina, menumbuhkan, developing, mengembangkan seluruh potensi anak usia dini. Potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar. Kemampuan dasar. Bukan baca tulis hitung. Meskipun konsep itu bisa distimulasi di fase usia dini. Tetapi kemampuan dasar. Jadi kalau realitanya mengajarkannya bukan langsung literal. Ini 1 tambah 1 dong. Tapi bagaimana anak-anak mengenal angka, mengenal huruf, pembentukannya, sampai nantinya mereka dapat memahami bahwa ini loh A, ini loh B, dan lain sebagainya. Nah, ini tujuannya bisa dibaca teman-teman. Bangun landasan bagi berkembangnya potensi agar beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah. Berakhlak mulia sampai mengembangkan potensi. Wah, berat ya. Berat sekali bahwa tujuan PAUD itu adalah sampai mengembangkan potensi kecerdasan spiritual. Oleh karena itu guru PAUD itu adalah guru yang benar-benar luar biasa. Spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, gerak, dan sosial berhubungan dengan orang lain. Pada masa golden age, pada masa emas pertumbuhan mereka. Jadi memang di sini ada sebuah pola holistik integratif. Kalau di PAUD itu holistik menyeluruh, integratif jadi satu. Beratnya guru PAUD itu. Cuman ini adalah investasi akhirat. Saya ulangi, ini adalah investasi akhirat agar nantinya murid-murid kalian itu berkembang menjadi sosok yang benar-benar bertanggung jawab dan memiliki akhlak mulia, berbudi pekerti luhur, dan sehat ilmu, sehat badan, cakap, kritis, kreatif, inovatif. Jadi memang fase awal ini
membentuk anak agar mereka menjadi lebih siap untuk memasuki jenjang selanjutnya. Nah, mungkin pengenalan pertama itu saja ya teman-teman. Nanti bisa dilanjutkan di kelasnya masing-masing. Saya akan membuat kelas ini menjadi 3 kelas sesuai dengan peruntukannya. Kelas A, kelas Ponorogo, dan kelas Wonogiri. Jadi alhamdulillah angkatan 2020-2021 ini alhamdulillah lumayan banyak mahasiswanya, sangat banyak. Ada 52 mahasiswa, itu luar biasa. Meskipun online, semoga ini tidak menutup dan tidak mengurangi semangat atau giroh teman-teman belajar. Sampai bertemu di pertemuan kedua. Silahkan nanti dilihat di Google Classroom-nya ya, aktivitas apa yang akan kita laksanakan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.